الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتبته أبد الآبدين وزهر الداهرين. وقال الإمام الحجة رضي الله تعالى عنه وعن نفعنا به وبالدار آمين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita sama-sama senantiasa menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita dengan dihadirkannya kita di majelis ilmu yang manfaat. Kemudian kita menyambung daripada nasihat Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. فصل وينبغي أن يكون لك ورد من قراءة العلم النافع وهو الذي يزيد في معرفتك بذات الله وأقواله وصفاته وأفعاله وآثاره. Dan sebatasnya bagi dirimu, kata beliau, ada punya satu wirid daripada kemarin sudah dibahaslah wirid daripada baca Al-Quran, baca sholat dengan ayat surat-surat yang sudah disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dan kemudian kita disuruh juga ada wirid daripada membaca ilmu, membaca kitab yang isinya itu ilmu nafi, ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang menambah pengetahuanmu tentang Allah Subhanahu wa taala, baik dari af'alnya, akwalnya dan sifat-sifat Allah Ta'ala wa alaihi dan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ilmu tauhid lah. Wa ta'arifu bihi ma amaraka bihi min ta'atihi wa nahaka anhu min ma'siyati. Dan kita disuruh juga membaca kitab-kitab yang isinya adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya kita apa yang disuruh Allah taala kita kerjakan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Karena kalau kita ta'abbud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak tahu tata cara bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadah aja tapi yang dilarang Allah Ta'ala masih banyak di dalam diri kita. Yang disuruh Allah Ta'ala kita kadang-kadang salah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Nah, jadi perlu ada pengetahuan tentang ilmu agama. وَيُوَرِّثُكَ زُهْدًا فِي الدُّنْيَا وَرَغْبَةً فِي الْآخِرَةِ. Dan supaya kita membaca kitab-kitab orang salafun soleh. Kenapa? Supaya Allah Ta'ala memberikan perasaan dalam hati kita ini rasa zuhud, benci kepada dunia, waraghbatan fil akhirah, dan hati kita senantiasa hanya berharap untuk tujuan akhirat. Terkadang kita ini menyibukkan dengan urusan dunia, lahir kita. Makanya ada kata para ulama, artinya barang siapa takut, hatinya hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang lain itu akan membuat Allah Ta'ala takut kepada dirinya. Tapi sebaliknya, kalau dalam hati kita ini takut kepada yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan membuat kita takut terhadap yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan wa amma man khafa maqama rabbih wa liman wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa an-nafsa 'anil hawa. Artinya di mana letak seseorang itu berada di tempat yang aman di dalam dunia dan akhirat, yaitu letaknya di dalam takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kita ini terkadang takut terhadap yang lain dari Allah Subhanahu. Bukan berarti kita tidak menjaga, kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, habis itu sudah diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi zaman sekarang orang takut dengan penyakit virus corona. Padahal penyakit ini adalah makhluk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan. Makanya kalau kita takut yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Ta'ala akan membuat hati kita senantiasa takut terhadap yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kuncinya satu adalah taat kepada Allah Ta'ala. Dalam satu hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, "Ya ibadi ati'ni, la tukhbirni amma yuslihu wa yanfa'u a'lamu bima wa ana a'lamu lak." Kata Allah Ta'ala, "Wahai hambaku, taatlah engkau kepadaku, wa la tukhbirni, jangan engkau berhabar apa yang terbaik bagi dirimu. Aku sudah tahu," kata Allah Ta'ala. Kuncinya taat kan. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh kita kerja, yang dilarang kita jauhi, berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kena juga kita musibah, bala, misalnya macam-macam, nah berarti itu adalah ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian bisa dua, menggugurkan segala dosa bagi diri kita, atau menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita takuti sebenarnya adalah virus yang di dalam hati kita, dosa-dosa kita. Kalau misalnya penyakit di dalam dunia itu berujung kepada kematian, habis ketika seorang itu meninggal dunia, habis, tidak ada penyakit lagi, tidak ada kesakitan lagi. Tapi kalau misalnya yang sakit itu adalah berhubungan dengan urusan hati kita, banyak dosa dalam hati kita, lalu banyak macam-macam sifat yang tidak baik, ketika jasad itu meninggal dunia, maka itu tidak berhenti di situ. Sampai masuk di dalam alam kubur, kita akan dituntut, ditanya. Jadi yang lebih penting mana? Yang walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih penting. Jadi hilangkan rasa takut kita terhadap yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mau tidak mau kita harus belajar bagaimana supaya kita takut kepada Allah Ta'ala. Caranya apa? Makanya di dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, kata Nabi, "Ya gulam, wahai anak laki-laki, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat." Kata Nabi kepada Abdullah bin Abbas, "Ihfadillah yahfadkallah." Jagalah Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan menjaga dirimu. Maksud menjaga adalah menjaga daripada hukum-hukum Allah Ta'ala. Kalau maksudnya adalah takwa, kalau kita bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pasti akan menjaga daripada urusan dunia kita ataupun urusan akhirat kita. Itu tidak mustahil, pasti Allah Ta'ala berjanji. Ihfadillah yahfadkallah. Banyaklah di antara para ulama, seperti Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan walia. Suatu hari ada seorang maling masuk ke rumah beliau, ambil harta benda beliau. Ketika mau keluar, ternyata pintunya tidak ada lagi. Ketika barang yang mau dibawa tadi diletakkan oleh pencuri tadi, baru ada pintu. Ketika mau dibawa lagi, pintunya hilang lagi. Ada satu suara, "In kana al-muhibbu na'imatun wal mahbubu yaqdhan." Dalam kata suara tadi, seandainya seorang pecinta itu sedang tidur, maka yang dicintainya tidak akan pernah tidur. Artinya apa? Kalau kita menjaga segala syariat, menjaga apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan menjaga. Banyak kalam-kalam ulama, perkataan ulama. Bukan hanya menjaga diri kita, menjaga anak turunan kita. Menjaga anak turunan kita. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu beribadah siang malam taat kepada Allah Ta'ala. Apa? Supaya anak turunannya itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ihfadillah
yahfazkallah. Bukan hanya diri kita, tapi anak turunan kita pun akan senantiasa dijaga oleh Allah. Jadi mau tidak mau harus tahu bagaimana batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang diperintahkan. Wa yubashshiruka bi'uyubi nafsika wa afati a'malika wa makaidi 'aduwika. Dan ilmu-ilmu yang bisa membuka mata hati kita supaya apa? Supaya kita melihat segala kekurangan diri kita. Wa afati a'malika, dan akan penyakit-penyakit amal kita. Wa makaidi 'aduwika, dan akan tipu daya iblis. Letaknya di mana? Yaitu di dalam kitab ulama salafus saleh, yaitu ilmu tasawuf. Ulama-ulama tasawuf itu kitabnya bagaimana supaya kita menyibukkan dengan aib kita dan menghilangkan tentang melihat aib orang lain. Wa afati a'malika, dan penyakit-penyakit amal kita. Terkadang kita beramal siang malam bertahun-tahun, ternyata di dalam amal tadi banyak penyakit. Ini yang kita tidak ada sadar. Contohnya seorang ulama 30 tahun beliau ini setiap sholat 5 waktu senantiasa di shaf yang pertama. Karena gampangan 30 tahun. Suatu hari karena ada urusan, akhirnya beliau terletak di shaf yang kedua. Lalu perasaan beliau tidak suka. Aku tidak suka di shaf kedua. Bagaimana nanti anggapan orang? Nah, ketika itu baru beliau sadar, ternyata amalnya, ibadahnya selama 30 tahun mabrur, tertipu. Lalu beliau mengkodok selama 30 tahun. Kenapa? Karena Allah Ta'ala membukakan di dalam hatinya penyakit amal di dalam diri kita. Jadi kita perlu periksa, yang tahu penyakit di dalam hati kita, diri kita masing-masing. Makanya kita periksa setiap kita mau beramal, atau hendak beramal, atau sudah beramal, kita pikirkan. Ibaratnya kata orang bahasa itu, dipikir bujur-bujur, duduk ibaratnya apa amal yang hendak gawe ini, apa tujuannya. Kita periksa dalam hati kita. Kalau dalam hati kita ada sesuatu gharad atau tujuan yang lain dari Allah Ta'ala, berarti itu bukan ikhlas. Kita perbaiki dulu. Makanya di dalam kitab Ta'lim ada pengajaran dari seorang yang menuntut ilmu atau menuntut jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, apa? Ta'ammal qabla al-kalam wa tafakkar qabla tafa'al. Artinya berpikir sebelum kita berkata-kata dan dipikir lagi sebelum kita berbuat atau beramal. Wa makaidi aduwaka, dan tipu daya musuh kita. Sebenarnya kita tahu ini rayuan syaitan aja. Kalau dari segi maksiat bisa kita bedakan. Contoh, ketika kita ingin pergi ke satu tempat, contohlah kita ingin pergi ke majelis. Tahu-tahu di tengah jalan, di pertengahan majelis tadi ada acara. Sayang kalau ini dilewatkan. Ada bisikan dalam hati kita, kalau ini dilewatkan berarti besok ada acara lagi. Majelis 2 minggu ibaratnya, 2 minggu lagi hanya bisa aja kita hadir. Nah, ini bertentangan, kita tahu, lalu kita sadar bahwasanya ini iblis, bisa kita tinggalkan. Ini nyata tipu daya. Tapi tipu daya yang sangat halus itu terkadang kita di dalam keadaan beribadah. Keadaan beribadah yang seperti yang kita katakan, artinya terkadang iblis itu bisa memberikan kita satu nasihat yang ujung nasihatnya itu supaya kita meninggalkan amal tersebut. Ketika kita duduk di majelis ilmu, lalu kita mendengar fadilah, barang siapa ibaratnya beribadah waktu tengah malam, maka orang itu akan diberikan Allah Ta'ala bermacam-macam karunia. Lalu dalam hatinya, aku malam ini harus beribadah, harus bangun beribadah, didorong daripada hawa nafsunya. Lalu bangun semalaman,
mulai habis isya sampai subuh. Nah, ini ternyata besoknya tidak terbangun lagi. Nah, ini makruh. Nah, ini namanya tipu daya setan, tapi bentuknya seperti nasihat. Makanya kata Imam Busiri apa? Wala tuti' minhum khasman wala hakaman fa anta ta'rifu kaidal khasmi wal hakam. Jangan engkau ikut dengan iblis, baik itu bentuknya rayuan atau nasihat. Kenapa? Tanyakan kepada hati kita. Ini ujung-ujungnya seperti apa? Nah, bukan kita melarang orang berbuat baik, tidak. Tapi alangkah bagusnya kalau seandainya kita memikirkan dulu. وهذا العلم ثابت في الكتاب والسنة وكتب الأئمة وقد جمعه الإمام الغزالي في كتبه العظيمة القدر الكبيرة الخطر إن من له بصيرة في الدين ورسول في العلم وكمال في اليقين. Maka ilmu ini, ilmu yang manfaat seperti ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ilmu fikih, ini sabitun sudah maksudnya tertulislah di dalam Al-Quran dan hadis dan kitab-kitab imam-imam yang terdahulu. Waqad jama'ahu, dan sudah dikumpulkan oleh Imam Ghazali dalam kitabnya yang sangat luar biasa, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Banyaklah karangan Imam Ghazali. Indaman lahu basiratul fiddin, bagi orang yang mempunyai mata hati yang terang, warusuli fil ilmi, dan orang yang diberikan Allah Ta'ala pemahaman yang cerdas di dalam masalah ilmu agama, wa kamali fil yakin, dan diberi Allah Ta'ala kesempurnaan di dalam yakin hatinya. Kalau kita diberi Allah Ta'ala seperti tadi, wajib ala mutala'atiha in kanat laka himmatun fi sulukit tariqi wa raghbati fil wusul, maka rutinilah untuk membaca kitab-kitab Imam Ghazali. Kalau kita punya cita-cita yang tinggi untuk berjalan di jalan akhirat, supaya kita ingin sampai kepada Allah Ta'ala, ila maratibit tahqiq, untuk mendapat martabat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala, perbanyak baca-baca kitab Imam Ghazali. Kenapa? Karena Imam Ghazali ini seperti dokter hati kita. Begitu juga penyakit yang kita rasakan di dalam badan, jasad kita, itu perlu dokter. Nah, begitu juga penyakit yang di dalam hati kita, itu pun ada dokter. Makanya ulama-ulama salaf, kalau misalnya Ba'alawi, orang-orang daripada ahli bait, ketika mereka hatam Ihya, itu senantiasa diingatkan kepada mereka, kata Habib Ali Al-Habsyi, barang siapa yang benci dengan kitab Imam Ghazali, man lam yuhibbu kutubul Ghazali, barang siapa yang tidak suka dengan kitab-kitab Imam Ghazali, ma huwa alawi, bukan dari golongan kami, kitab beliau. Kenapa? Karena pentingnya untuk membaca kitab-kitab beliau. وَلَيْنْ فَرَادَةُ الْكُتُبِ الْغَزَالِيَةِ مِنْ بَيْنِ كُتُبِ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الصُّوفِيَّةِ بِالْجَمْعِ وَالتَّحْرِيرِ وَحُصُولِ التَّأْثِيرِ الْكَثِيرِ فِي الزَّمَانِ الْقَصِيرِ. Artinya kitab Imam Ghazali mempunyai tempat yang tersendiri di antara kitab-kitab yang terdahulu. Kenapa? Karena di dalamnya mengumpul semua, artinya apa? Tentang ilmu-ilmu tasawuf, perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ibaratnya kan kitab ini ada namanya awaliyah, terus ada namanya wasatiyah, ada namanya aliyah. Kalau kita itu tidak permulaan, itu dianjurkan membaca kitab Imam Ghazali yang mana? Bidayatul Hidayah. Itu yang paling permulaan. Kalau di Bidayatul Hidayah ini kita sudah habis mengamalkan, paham dengan isinya, baru naik ke Ihya Ulumuddin. Baru naik ke Ihya Ulumuddin. Kalau sudah di Ihya Ulumuddin paham dengan seluk-beluk ilmu tasawuf, seluk-beluk ilmu tauhid, seluk-beluk ilmu fikih, syariatnya sudah lengkap, nah baru kita boleh naik yang lebih tinggi lagi.
baca apa seperti apa Futuhatul Makkiyah, Durratul Nafis, seperti itu nah boleh. Tapi kalau di Bidayatul Hidayah yang kita ini masih belepotan, lalu hendak belajar yang tinggi-tinggi, nah ditakutkan apa? Ditakutkan kita kada paham dengan bahasa yang mereka ucapkan. Lalu kada paham, kita paham dengan pemikiran kita, ujung-ujungnya kita sasar. Bahaya lah, ibaratnya kalau kita salah aja di dalam dunia, dalam segi ilmu fikih, salah dalam ibadah, tapi hati kita, akidah kita masih benar, insya Allah Allah Ta'ala akan, ibaratnya seandainya masuk dalam neraka akan dikeluarkan di dalam surga. Tapi kalau kita sudah salah di dalam masalah usul akidah, ini ada selama-lamanya di dalam neraka. Bahaya. Makanya tidak gampang kita belajar tauhid, belajar tasawuf, itu harus betul-betul melihat karena banyak sekarang yang mengajarkan akan ilmu yang masalah batin. Kadang-kadang perbedaannya itu sangat tipis. Nah, tapi di perbedaan yang tipis ini menentukan bahwa ini salah dan ini benar. Wa 'alaika bil ikthar min qira'ati kutubil hadis wa tafsir wa min mutala'ati kutubil qaum 'ammatun fa inna dhalika far'un 'amun wa sulukun tamun kama qala ba'd al-'arifin. Dan kita disuruh juga oleh Habibullah bin Al-Haddad untuk memperbanyak membaca kitab-kitab hadis dan tafsir dan mempelajari kitab-kitab kaum, maksudnya kaum itu kitab ulama tasawuf. Fa'inna dzalika, karena bahwa barang yang demikian tadi fathun 'amun wa sulukun tamun, itu membuka jalan yang sangat lebar-lebarnya, wa sulukun tamun, dan jalan yang sempurna, sebagaimana perkataan orang ahli billah. Jadi perlulah karena ada sebagian golongan, kita tidak mengatakan golongan yang di luar golongan kita, enggak, golongan dari golongan kita. Makanya di dalam ada namanya kitab karangan Datuk Kalampean, Tuhfatur Raghibin, itu bahasa Arab lah. Beliau menyebutkan di dalam kitab itu termasuk golongan-golongan yang sesat. Beliau menyebutkan bukan golongan yang sesat di luar dari pahaman kita, enggak, dari pahaman kita sendiri. Itu banyak. Setiap satu golongan dipecah dari 12. Termasuk orang yang beribadah, abid seorang ahli ibadah dengan pakaian yang tambal-tambalan, tapi tujuannya untuk yuran nas, dilihat manusia, itu masuk sesat. Nah, ada juga orang yang berjalan di jalan tasawuf. Ada satu golongan, mereka lebih mengutamakan dengan ilmu batin. Nanti ada di ujung dari pembelajaran mereka itu ada namanya kesempurnaan. Ketika mereka sudah mencapai belajar yang dikatakan kesempurnaan itu, mereka menganggap bahwasanya ilmu mereka itu yang paling utama daripada yang lain. Jadi mereka tidak menerima tanggapan ilmu apapun. Nah ini, maka kata Datuk Kalam ini termasuk sesat juga. Jadi banyak, kalau kita ingin lebih luas, coba mau tidak ada terjemahnya bangun atau Fathur Raghibin, itu lebih luas. Disebutkan satu persatu oleh beliau, ini sifatnya seperti ini, cirinya seperti ini. Walakin yanbaghi laka an tahtariza amma yashtamilu min rasailihim 'ala al-umur al-ghamidha wal haqa'iq al-mujarradah, wa hadhihi al-ashya' tujadu fi akthar mu'allafati Syekh Muhammad Ibn Arabi wa fi syai'in min rasail al-Imam Al-Ghazali kal-Mi'raj wal Madnun bih.
Tapi sepantasnya bagi dirimu, kata Allah Anda, menjaga daripada rasail karangan-karangan mereka yang isinya itu daripada perkara-perkara yang sangat susah kita pahami. Wal haqaiqul mujarradah, dan isinya semuanya hakikat, tidak ada lagi pembahasan syariat, hakikat tadi. Wa hadhil asya, maka perkara ini jatuh kebanyakannya didapat di mana? Di dalam karangan-karangan Syekh Muhammad Ibn Ahmad, seperti Futuhatul Makkiyah. Wa bi syai'in min rasail Imam Ghazali, dan ada sebagian karangan Imam Ghazali seperti kitab Mi'raj, itu mengisahkan perjalanan beliau ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tidak paham dengan istilah-istilah mereka, ditakutkan kita ini sesatlah. Jangan kita anggap gampang datang ke toko kitab, bukan kitab Nurul Nafis, bahasa Melayu, tapi ada berguru atau berguru gurunya sesat juga. Nah ini akhirnya apa ujung-ujungnya? Mengaku jadi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau tidak paham, walaupun bahasa Melayu lah, tapi kalau tidak berguru atau misalnya gurunya tidak pernah belajar, dipaham dengan akal pikirannya, ujung-ujungnya akhirnya bertamat sudah. Bahaya. Ujung-ujungnya aku ya Allah, Allah ya aku. Nah ini bahaya. Nah jadi perlu kita dengan guru yang memang guru itu pernah belajar kepada guru yang di atasnya lagi. Nah, dan pelajaran tadi itu sudah mendapat izin daripada guru-guru yang terdahulu dan dinyatakan sahih. Ibaratnya iblis itu terkadang bisa, ketika seorang mempelajari kitab tadi dengan ilmu yang terbatas, ketika dia membaca lalu dia mendengar daripada perkataan ulama ini, dengar daripada perkataan orang lain ini, kumpulkannya. Nah, ini biasanya gampang ditipu oleh iblis. Nanti dimasukkan pemikiran-pemikiran. Nah, jadi hasil dari lamunannya tadi itu yang dia dapat. Ini banyak Pak, ditulis, nanti ditulis. Padahal ini hasil daripada lamunan seorang. Ibaratnya katakan, man lam yakun syekhan fa syaitan syekhu. Barang siapa tidak punya guru, maka hawa nafsunya itu guru. Jadi hasil dari pikiran sendiri, tulisnya. Nah, akhirnya ya tadi naik derajatnya. Pertama manusia, dirasuknya sifat-sifat Allah Ta'ala tadi, lalu akhirnya jadi iya, aku ini Allah Ta'ala. Tapi bisa bertuhan. Ya kan? Berarti Tuhan bisa bertuhan. Nah, yang nyaman itu apa? Lengkapkan, baguskan, sempurnakan syariat kita. Nah, sudah sempurna, baru kita sempurnakan hakikat. Artinya bahasa kita itu gadamin alam setapak dan setapak lah. Nah, jangan. Memang sifat manusia ini disebutkan dalam Al-Quran, wa kana al-insanu ajula. Manusia ini sifatnya terburu-buru, baru belajar anak sampai. Nah, jadi yang paling nyaman itulah sebenarnya, kata guru kita, seandainya kita di dalam kehidupan itu tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, untuk mendapatkan ibadah ini bagaimana? Mau tidak mau harus mencari seorang guru. Nah, mencari seorang guru itu kita harus cari guru ini belajar kepada siapa. Terus bagaimana guru tadi? Apakah sesuai dengan yang dikatakan ulama terdahulu atau tidak? Bagaimana ini? Nah, ketika kita diberi Allah Ta'ala karunia, ditemukan dengan guru pembimbing kita, murabbi kita. Nah, yakin kita bahwasanya orang ini yang bisa menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang ini sudah sampai kepada Allah Ta'ala, yakin, lalu kita pegang. Seandainya kita meninggal dunia sebelum kita sampai kepada Allah Ta'ala, hingga batas guru ini, selamat sudah.
Jadi jangan kita yang harus sampai ini. Nah ini lah. Nah, jadi berjalan dengan berat, pelan sampai kita ditariknya ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Tapi saatnya tidak sampai, tinggal di batas umur ini, meninggal habis umur kita sudah selamat. Itu untungnya daripada umat Nabi Muhammad. Hal yang dikatakan apa? Ya akramul rusuli kunna akramal umami. Dengan sebab kita dijadikan umat Nabi Muhammad yang mulia, kita pun diberi kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak apa? Hadis-hadis Nabi yang menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalau umat-umat yang terdahulu itu dengan diri mereka sendiri. Tapi umat Nabi Muhammad itu banyak seperti hadis musyawarah, hadis munadhar, man ra'ani, kata Nabi, wa man ra'ani ila yaumil qiyamah dakhala al-jannah. Atau man safa'ani wa man safa'ani ila dakhala al-jannah. Nah, dari hadis-hadis ini tersebut Nabi itu memberikan ibaratnya bahasa kita itu jangan sampai ada satu umatku ini yang masuk ke dalam neraka. Ibaratnya diberikan Allah Ta'ala kita ini kallaf, harus beribadah, harus ini, harus ini. Ada yang luput disaring lagi oleh Nabi. Dengan cara apa? Mudah-mudahan dia pernah ketemu dengan orang yang pernah ketemu dengan Nabi, atau dia pernah bersalaman dengan orang yang pernah bersalaman dengan Nabi, atau orang yang pernah bersalaman dengan Nabi. Nah, disaring lagi supaya apa? Supaya jangan ada umatku, kata Nabi, yang satu yang masuk dalam neraka. Nah, sudah seperti ini masih ada aja. Nah, ini nasib ya. Nah, makanya pada kata Abdul Hadad ada dalam suatu kitab, awal kitab beliau di dalam kitab apa? Ada Ushulul Murid. Terkadang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seorang hamba itu, terkadang memang orang itu dijadikan Allah Taala beruntung. Mulai lahir jadi beruntung. Atau terkadang dari pandangan seorang soleh, seorang wali yang memandang seorang hamba tersebut, akhirnya baru beruntung. Atau pandangan seorang hamba tadi melihat aulia tadi dengan pandangan cinta, lalu dirubah jadi Allah Ta'ala, jadi beruntung. Nah, makanya sangka baiklah, kita lihat siapa aja mungkin orang ini. Nah, jangan kita mengatakan musia seorang wali. Yang kita sangka baik itu yang kita temui mungkin orang ini wali. Nah, berharap apa? Berharap mudah-mudahan orang ini pernah melihat aku dapat syafaatnya. Nah, ada dulu imam seorang ulama besar. Ketika beliau haji, waktu itu haji akbar, beliau di masjid ketika di Mina ada masjid khif. Ketika sholat di situ, beliau itu jalan mulai dari awal letak masjid ke belakang, jalan lagi ke depan, lagi ke belakang. Ditanya oleh murid beliau, ya imam, kenapa engkau mondar mandir nanti depan itu belakang? Kata beliau, aku berdiri supaya orang di masjid ini melihat akan diriku. Kenapa? Aku yakin kalau di kumpulan lebih dari 40 orang, satu itu ada orang wali. Nah, berharap wali untuk melihat aku selamat. Padahal beliau seorang kutub. Nah, ini kita ibaratnya kutub bukan. Kita mau seperti tadi. Nah, alangkah baiknya kita berharap seperti itu. Dimanapun kita sangka baiknya, mudah-mudahan hadirnya kita majelis ta'lim, majelis ilmu dimanapun ada, misalnya seperti acara haul besar, berjalan itu sangka baik, mudah-mudahan aku dilihat aulia itu aja. Jangan kita yang bersangkaan dengan diri kita. Untungnya majelis ini sorong aja sih. Ini ada bagus. وقد ذكر الشيخ الزرق في تأسيس القواعد قاعدة في التحذير من الكتب التي تجري هذا المجري فراجعها إن شئت. Disebutkan oleh Imam Zurruq fi ta'sis al-qawaid, masalah akidah, qaidah fi at-tahrir min al-kutub tajri, tentang
penjagaan, waspada, kata beliau tentang kitab-kitab yang di dalamnya isinya adalah apa yang seperti perkara yang susah, Futuhatul Makkiyah, ibaratnya apa, Durratun Nafis, atau seperti apa, Fathur Rabbani, Fathur Rahman, Syarabah, Masrabul Arwah. Ini kan kitab-kitab susah, bahasanya sangat susah dipahami. Kalau memang kita sudah bisa memahami tadi, nah, tidak menjadi masalah. Walam yadkhul fi jumlatiha ma'rifatu Syekh Abdul Karim Al-Kailani li'anna mutaakhirun wa ma'rifatu an akhiriha mimma yabil ikhtiras an itharul salamah. Nah, di sini tidak sebutkan tentang karangan-karangan Abdul Karim Al-Kailani. Kenapa? Karena beliau ulama mutaakhir, ulama yang sudah masa 1000 Hijriah. Nah, tidak sebutkan. فإن قال قائل لا بأس علي في مطالعة هذه الكتب لأني آخذ ما أفهمه وأسلم لما لا أفهمه بقوله قيل له قد أنصفت. Kalau seandainya ada orang mengatakan tidak menjadi masalah kita membaca kitab-kitab yang perkara-perkara yang rumit. Kenapa? Kalau paham aku ambil, tidak paham ya tidak aku paham. Maksudnya kalau tidak paham tidak aku ambil. Kata beliau, engkau benar. Wa nahnu inna nakhsha 'alaika mimma tufhimuhu an tafhamu 'ala ghairi wajhin wa tadillu an sawa'a. Nah, yang kami takutkan itu, yang engkau paham itu ternyata pahaman yang salah. Ya kan, kata beliau tadi, tidak menjadi masalah membaca kitab ini. Kitab seperti Durratun Nafis, Futuhatul Makkiyah. Kenapa? Yang aku paham, aku pakai, yang tidak paham, aku tinggalkan. Tidak menjadi masalah beliau, kata Allah. Nah, yang kami takutkan itu mustiah yang kau pahami, yang kau anggap benar ternyata itu salah. Nah, itu yang bahaya. Nah, yang nyaman itu apa? Ada gurunya, tinggal duduk. Ibaratnya kita tinggal bahasa kita. Kalau zaman wahyu itu tidak perlu lagi kita istinbat hukum. Kalau zaman Imam Syafi'i, satu hadis dipikirkan beliau sampai jadi 70 hukum. Satu ayat Quran dipikirkan sampai jadi macam-macam ilmu. Zaman wahyu ini kita tidak perlu lagi. Ibarat makanan tinggal suap aja lagi. Sudah ulama baru sudah menyalahkan. Ibaratnya belajar bidayatul hidayah. Kalau zaman bahari kali, kenapa? Tidak ada tukang syarahnya. Zaman sekarang disyarahkannya, diterjemahkannya pulang dalam bahasa kita. Ibaratnya tinggal memaham aja lagi. Makanya kata beliau yang kami takutkan, yang kau pahami itu yang salah. Fatadillu an sawa'i sabil, maka engkau sesat. Yang kau anggap benar, maka ini banyak terjadi. Orang yang memperdalami ilmu batin dianggapnya benar, ternyata lepas daripada yang diajarkan para ulama. Nah, karena sudah rasuk dalam hatinya, kadang mau melepas lagi. Ini bahaya. Ibaratnya bahasa kita itu ragam papan gitu kan. Orang mengatakan salah lah, buktinya seorang berkeramat. Nah, padahal biasanya yang seperti itu yang diberi Allah Ta'ala dilanjur lah. Banyaklah kita pernah bertanya kepada para ulama soleh yang beliau keliling dari satu majelis ini beliau sampai seluruh Indonesia. Beliau mengatakan hampir misalnya 1000 majelis, yang benar itu satu, yang 999 itu semua sesat. Nah, jadi kalau kita tahu dengan ilmu yang tadi, lebih baik kita insaf, cari selamat tadi. Nah, maka mirip-mirip. Jadi kalau kita mendengar itu, apalagi yang mengajarkan ini orangnya khawarikul adat, bisi keramat, lalu aja kita, iya siapa sudah. Nah, ini bahaya. Seperti ceritakan di zaman Imam Yazid Al-Bustami. Beliau mempunyai seorang murid, empat murid, masing-masing disuruh pulang kampung. Beliau ingin mengetahui bagaimana
hati murid ini terhadap gurunya. Apakah tujuannya lillahi ta'ala ataukah ada tujuan yang lain? Masing-masing pulang kampung. Ketika sudah 1 bulan baru mereka kembali. Ketika sudah kembali ditanya masing-masing itu oleh Abu Yazid Al-Bustami, apa yang kau dapati di kampungmu? Kata yang murid pertama, ya Abu Yazid, aku mendapati di kampungku ada orang yang bisa berjalan di atas air. Orang itu luar biasa, berarti orang itu wali. Sedangkan selama berpuluh tahun ulunnya umpat luar biasa, dia kan bisa mengeluarkan keramat. Hari-hari ya duduk, baca kitab, baca wirid, sholat, ya. Berarti ulun kita, kata Abu Yazid, ditanya lagi buat yang kedua, kau apa yang kau dapati di kampung? Aku mendapati orang di kampungku ada yang bisa sholat di atas awan. Nah, berarti orang itu wali. Yang lain. Tanya yang ketiga, apa yang kau dapati di kampung? Aku di kampung ada orang yang sekejap mata di Masyrik, sekejap mata di Maghrib. Misalnya bahasa kita sekejap mata di Indonesia, sekejap lagi di Mekah. Nah, yang keempat, apa yang kau dapati? Aku mendapati ada orang di kampungmu yang bisa melihat akan isi hati kita. Nah, kata Imam Ghazali, berarti selama engkau belajar kepada aku, hatimu tidak ikhlas lillahi ta'ala. Nah, kata Abu Yazid, sudah, engkau bukan batu lagi. Kata Abu Yazid Al-Bustami, apa bedanya orang yang bisa berjalan di atas air dengan kodok? Kodok itu mulai dia keluar, dilahirkan sudah pintar. Nah jadi yang bahaya kalau tujuan kita kosong, tujuan kita bukan karena Allah Ta'ala, gampang tertipu dengan hal-hal yang tersebut. Maka ulama-ulama semuanya yang besar-besar itu malahan mereka menutupi akan kelebihan mereka. Jadi yang nyaman itu yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita sudah. Ada wiridnya, ada bacaannya, itu sudah. Jangan kita mencari yang lebih dari itu. Membaca bangun maghrib Yasin, subuh Yasin, roti padang, akan bukan bangsa ya. Seorang anak bisa yang lebih daripada ini. Nah, ini awal hati seorang itu tertipu. Nah, yang kita cari itu keselamatan setelah kita masuk ke dalam kubur. Jangan mencari sesuatu yang masih kita hidup di dalam dunia. Contohnya berkeramat masih hidup dalam dunia, bukan ini yang kita cari. Yang kita cari itu kelebihan ketika kita masuk dalam kubur apa? Mendapat keamanan, mendapat tempat yang luas dalam kubur, mendapat syafaat. Nah ini yang kita cari. Tapi kalau kita cari itu sesuatu yang masih kita rasakan dalam dunia, rugi. Makanya beliau kata Ibrahim menjagakan kita, jangan menganggap enteng masalah kitab-kitab yang demikian tadi. Kenapa? Terkadang yang kita pahami itu tidak sesuai dengan yang diajarkan. Banyak. Apa? Seperti pemahaman ada yang mengatakan Nur Muhammad Qadim Naim sudah sasar sudah. Ini sasar. Maka kalau ditegur saripnya hitamnya terpaham lagi. Nah ini bahaya lah, pemahaman ini bahaya. Karena Allah Ta'ala dikali aqwa min a'adahu ala mutali hadil kutub fasaru fi zindiqah wa ilhad. Nah sebagaimana kata Ibn Al-Haddad, banyak sekali golongan-golongan yang mereka itu akafu ini habis-habisan di dalam memutali kitab-kitab tersebut. Fasaru, maka jadilah mereka itu zindiq. Wa ilhad ini menentang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah zindiq ini ngalihlah. Kalau sudah orang zindiq, kalau orang sudah misalnya ahli maksiat, tapi dia ini sadar bahwasanya aku ini berdosa,
gawianku maksiat. Lalu itu masih ada harapan taubat kepada Allah SWT. Kenapa? Karena dia tahu dia salah. Tapi kalau zindik ini, dia itu tidak tahu kalau dia salah. Anggapannya seorang ini pembenarnya. Nah, harapan untuk bertobat itu ngalir, ya. Ngalir. Makanya Ibnu Hajar dulu, kepala gerombolan itu yang di dalam riwayat, kalau beliau itu ditembak, diberondong peluru, dibalik murid aja dalam sini. Artinya kebal. Kenapa? Karena ilmu kebatinan beliau itu yang kuat. Kayak apalagi sudah berarti kan anggapan kita berarti beliau itu beliau. Buktinya apa? Dengan keyakinan yang kuat, beliau kadang dibom dia pertahanan. Nah, akhirnya di akhir umur beliau datang ke tempatnya Guru Zainal Ilmi dalam Padang yang makamnya di Kelapen. Datang ke situ minta lihatakan. Nah, ini ampun ulun yang belum yakin saat ini, yang selama ini ulun yakini, tolong periksakan sekalinya sasar. Bayangkan ya, kayak apa lah. Jadi bahaya lah. Jadi zindik ini harapan untuk bertobat itu aneh. Kecuali orang-orang yang diberi Allah Ta'ala hidayah, basirah, dibuka mata hatinya. Wa qalu bil hulul wal ittihad fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka itu adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita berharap mudah-mudahan kita beramal apa yang kita amalkan dengan jalan yang ditinggalkan oleh ulama-ulama kita. Nah, itu menjadi rantai. Menjadi rantai. Makanya kita pernah bertanya kepada Habib Umar, ya Habib, kita ketika belajar di sini tiap hari kita bisa melihat dan bisa berkumpul dengan engkau. Tapi bagaimana ketika kita pun sudah pulang ke Indonesia? Bagaimana? Kata beliau, tetap supaya engkau berhubungan dengan aku, kata beliau. Caranya bagaimana? Amalkan wiridku, kata beliau. Itu seperti mata rantai yang senantiasa terhubung kepada guru-guru kita. Nah, makanya di dalam kitab Jamu'ul Awliya kata Abu Hasan Asy'adili, kalau kita tidak bisa seperti mereka, amalkan sebutin yang mudah wirid daripada wirid mereka, maka kita pun dalam tanggungan mereka. Ibaratnya yang paling ringan inilah ibaratnya sudah pengoler, sudah sebutin barang diamalkan di rutin tiap hari, itu sudah menjadi tanggungan mereka. Kalau sudah sebutin yang paling ringan kita ada mau juga, sedang, itu paling ringan sudah. Makanya kata para ulama, Rasulullah takun Islam fasyabih. Kalau kita tidak bisa seperti mereka, meniru sedikit barang gaya mereka. Ibaratnya bagi pakaian mereka, tata cara mereka, amalan mereka. Walaupun kita bukan seperti mereka. Kenapa? Kita akan digolongkan di dalam golongan mereka. Itu aja sudah. Ibaratnya sudah nyaman lah. Kita wiritan sudah ditinggali guru-guru. Ibaratnya ibadat ada, khulasatul madad ada, terus ad-dakhratul tamin ada. Tinggal kita baca, ambil yang paling mudah yang menurut kita bisa kita rutini tiap hari. Nah, itu yang menyambung rantai kita terhadap guru. Allah Subhanahu wa taala. Mana yang tanya?